Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Utamanya kita diberi nikmat hidayah dan taufik, serta kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk terus melanjutkan perjalanan hidup kita, perjalanan hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita telah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Semoga apa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam hari ini kita melanjutkan tentang kajian dalam kitab Salatul Mu'min, dan kita sudah masuk kepada pembahasan tentang as-salah, di mana pembahasan tentang as-salah ini dalam kitab ini diawali dengan mafhumus salah, tentang pengertian daripada salat. Di dalam masalah mafhumus salah, di sini ada pengertian salat secara lughawi dan arti salat secara istilahi atau secara syar'i. Sedangkan pemahaman salat secara bahasa itu artinya adalah doa. Salat secara bahasa itu artinya doa. Karena memang di dalam salat ini syarat dengan doa-doa yang kita baca di dalam salat. Kita tahu bahwa doa ini adalah merupakan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan salat ini adalah doa, dan doa itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu seseorang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus tahu apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian dia meminta kepada Allah dengan sesuatu yang dia tidak tahu apa yang dia minta. Makanya salat ini secara bahasa diartikan doa, agar kita memahami apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua kita ini di dalam melaksanakan ibadah salat, karena salat ini adalah perkara yang pokok di dalam Islam. Bahkan dikatakan salat ini merupakan tiang agama. Nah, siapa yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Siapa yang menyia-nyiakan, yang melalaikan salat, berarti dia merobohkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang yang merobohkan agama dengan sikap melalaikan di dalam masalah ibadah salat. Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu keterangan hadisnya, "I'lamu anna khaira a'malikum as-salat." Ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian itu adalah salat. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik amalan itu adalah sholat. Kalau seseorang sudah menyia-nyiakan sholat, maka jangan diharapkan orang ini termasuk orang yang baik.
Ya, jangan diharapkan menjadi orang yang baik kalau dia sudah melalaikan di dalam masalah salat. Dia menyia-nyiakan di dalam salat. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang betul-betul menegakkan salat, bukan hanya sekedar mengerjakan salat. Makanya di dalam Al-Quran banyak perintah-perintah di situ tidak digunakan dengan kerjakanlah salat. Tapi di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk salat itu menggunakan dengan kata aqimus salat, tegakkan salat. Ya, dalam salat ini penuh dengan doa. Makanya secara bahasa salat itu doa. Dalilnya mana? Sebutkan dalam Al-Quran. Tersebut di dalam surat At-Taubah ayat 103 bahwa pengertian daripada salat secara bahasa itu adalah doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, ambil sebagian daripada harta daripada mereka, daripada manusia sebagai sedekah, sebagai zakat. Karena dengan sedekah itu kamu bisa membersihkan mereka, membersihkan harta-harta mereka, membersihkan jiwa-jiwa mereka daripada kekikiran, sehingga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil harta mereka, orang-orang yang mampu, untuk mengeluarkan zakatnya. Wasalli alaihim. Setelah itu Allah perintahkan dan doakan mereka. Di situ menggunakan kata salli, salat. Nah, di situ menggunakan kata salat. Wasalli alaihim. Doakanlah mereka, orang-orang yang mengeluarkan zakat itu. Wasalli alaihim inna salataka, sesungguhnya doamu itu akan memberikan ketenangan kepada mereka. Di dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan bahwa salat ini arti secara bahasa adalah doa. Karena Allah SWT menyebutkan doakanlah mereka itu dengan menggunakan kata salat. Shalli alaihi. Karena doamu itu akan memberikan ketenangan kepada mereka yang mengeluarkan sedekah atau mengeluarkan zakat. Di dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, kata Rasulullah SAW, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Apabila salah seorang di antara kamu diundang, maka hendaknya penuhi undangannya. Ya, diundang di dalam urusan walimah, di dalam perkara-perkara yang disyariatkan dalam agama, maka kita diperintahkan untuk memenuhi undangan itu. Fa in kana shaiman, apabila orang yang diundang ini sedang dalam keadaan puasa, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan falyusalli. Di situ ada kata salat juga. Maka doakan orang yang mengundang itu. Kalaupun orang yang diundang itu tidak datang karena dia berpuasa, itu dibolehkan. Dan dibolehkan juga untuk membatalkan dalam rangka untuk menghormati orang yang mengundang. Kalau puasa itu tidak termasuk puasa yang wajib. Di situ menggunakan apabila salah seorang di antara kamu diundang, penuhilah undangannya. Dan apabila kamu berpuasa, maka fasalli, doakan orang yang mengundang. Di situ menggunakan kata salat. Kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai penjelasan tentang bahwa arti secara bahasa salat itu adalah doa. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Yusalluna 'alan nabi, kalau Allah berselawat itu berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Tapi kalau malaikat berselawat itu namanya mendoakan mereka agar mendapatkan barokah, agar mendapatkan rahmat. Para malaikat mendoakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai sekalian orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian atas Nabi dan ucapkanlah salam dengan ucapan salam penghormatan. Wasallimu
taslima. Di situ juga menggunakan kata salat, yang di situ ada arti berdoa. Para malaikat bersalawat, yang artinya para malaikat itu mendoakan orang-orang yang bersalawat atas Nabi, mendoakan mudah-mudahan diberkahi, mudah-mudahan dirahmati. Ini menunjukkan bahwa salat ini artinya adalah secara bahasa doa. Secara istilah, secara syar'i, salat itu adalah ibadatun lillahi dzatu aqwalin wa af'alin ma'lumatin makhsusatin muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi. Pengertian salat secara syar'i, secara istilah, yaitu satu amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan dan perbuatan yang telah dikenal dan sudah tertentu. Artinya ibadah yang sudah dikenal dan sudah tertentu, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan-ucapan, ada bacaan-bacaan, di dalamnya juga ada gerakan-gerakan. Bacaan-bacaannya itu sudah ditentukan, gerakan-gerakannya juga sudah ditentukan. Artinya tidak boleh kemudian dia melaksanakan sholat yang itu merupakan ibadah kemudian hanya berdasarkan kepada kebiasaan, hanya berdasarkan kepada meniru karena orang lain melakukan sesuatu, dia juga melakukan seperti itu. Tidak. Tapi sudah barang tentu karena ini adalah merupakan ibadah, sedangkan bacaan-bacaan di dalam ibadah itu sudah ditentukan, termasuk juga gerakan-gerakannya sudah ditentukan oleh siapa? Oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah barang tentu kita harus mengetahui apa saja bacaan-bacaan yang disyariatkan untuk kita baca di dalam salat itu. Bagaimana gerakan-gerakan yang diajarkan, dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ibadah itu mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu adalah merupakan ibadah secara khusus, makhsusah. Kemudian dikatakan muftatahatun bitakbir. Di mana ibadah salat itu dimulai dengan takbir. Takbir berarti kita tahu Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar. Seperti pernah Rasulullah SAW memerintahkan kepada seorang laki-laki yang salatnya tidak benar. Kemudian laki-laki itu minta diajarkan salat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, apabila kamu sudah berdiri menghadap kiblat dan sudah berwudu dan menyempurnakan wudu, maka fakabbir, bertakbir. Berarti salat itu dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Artinya di situ tidak ada bacaan-bacaan tertentu sebelum takbiratul ihram. Karena dikatakan muftatahatun bitakbir. Diawali salat itu dengan takbir yang diistilahkan dengan takbiratul ihram. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang lain, miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dan itu disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi. Pembuka daripada salat itu adalah at-tuhur. At-tuhur itu adalah bersuci, berwudu. Orang yang tidak berwudu kemudian dia melakukan salat, tentu tidak diterima salatnya. Karena pembuka daripada salat itu berwudu, dan wudunya pun harus sempurna. Tidak boleh kemudian dia meninggalkan salah satu di antara anggota wudu, kemudian dia melaksanakan salat, maka pasti akan berpengaruh jelek terhadap ibadah salat yang dilakukannya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki yang jelek salatnya, apabila kamu sudah berdiri menghadap kiblat dan sudah menyempurnakan wudu, berarti kita dituntut agar wudu ini harus kita sempurna di dalam melaksanakannya. Pembahasan tentang wudu sudah kita bahas. Pembahasan tentang bersuci sudah kita bahas. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, wa tahrimuha
at-takbir. Tahrim itu menggunakan kata harrama yuharrimu yang artinya haram. Yang arti secara bahasa itu haram. Artinya orang yang sudah mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka haram bagi dia untuk melakukan sesuatu yang tidak ada di dalam salat itu. Apakah itu berbicara, apakah itu makan, apakah itu talah toleh kanan ke kiri. Dia sudah haram melakukan seperti itu setelah dia mengucapkan Allahu Akbar. Karena disebutkan bahwa pembukanya itu adalah at-takbir. Begitu dia mengucapkan Allahu Akbar, maka tidak boleh kemudian dia noleh-noleh. Atau ada siapa yang melakukan sesuatu kemudian dia menegur di saat sholat, bicara dengan temannya, ini semuanya adalah diharamkan. Berarti begitu Allahu Akbar, dia harus sudah fokus kepada masalah ibadah sholat yang dia kerjakan, karena dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pembuka daripada sholat itu adalah at-takbir wa tahliluha at-taslim. Tahlil dan penghalalan daripada semua yang diharamkan sebelumnya itu adalah salam. Begitu assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, dia sudah dihalalkan untuk bicara, untuk noleh dan lain sebagainya, sudah dihalalkan. Tapi begitu dia mengucapkan at-takbir, maka sudah diharamkan dia untuk melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama. Nolah ke kanan, nolah ke kiri, melirik ke kanan, melirik ke kiri. Yang dia harus fokus menghadap ke kiblat. Dan yang hadapi mana? Tempat sujudnya. Yang dia lihat, yang dia pandang itu tempat sujud. Dan ini dalam rangka untuk tumakninah di dalam melaksanakan ibadah salat. Makanya dikatakan muftatahatun bitakbir, dimulai salat itu dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sekali lagi, tidak ada tuntunan untuk kita baca-baca sebelum takbiratul ihram. Begitu kita sudah menghadap kiblat, pikiran kita sudah fokus, hati kita sudah fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung Allahu Akbar. Sedangkan penutupnya diakhiri dengan salam, wa muhtatamatun bitaslim. Ini pengertian salat secara istilah, secara syariat. Saya ulangi lagi, pengertian salat secara syariat itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan dan perbuatan tertentu dan khusus. Berarti ucapannya tertentu, bacaan-bacaannya tertentu, gerakan-gerakannya tertentu. Siapa yang mengajarkan ini? Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua. Kalimat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Pada saat Rasulullah masih hidup, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti salat ini tidak boleh kita kerjakan asal-asalan. Salat ini harus meniru Rasulullah SAW. Mulai dari takbiratul ihram sampai kepada bacaan-bacaannya, baik bacaan dalam rukuknya, bacaan dalam sujudnya, bacaan dalam i'tidalnya, semua bacaan-bacaan yang kita baca harus mengikuti sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena itu adalah merupakan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kerjakan, karena ibadah salat ini adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian daripada salat. Kemudian hukum salat. Kita lanjutkan dengan apa hukum menegakkan salat itu. Tentu semua kita sudah mengetahui bahwa hukum dalam salat itu adalah merupakan kewajiban. Kewajiban baik laki-laki ataupun perempuan yang mereka seorang muslim
muslimah, orang kafir tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat. Kalau orang kafir tidak diwajibkan karena mereka kafir. Yang diwajibkan hanya kepada orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan sudah balik. Anak yang belum balik itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat, tidak diwajibkan. Tapi sebagai anak sudah barang tentu harus diajari, sehingga begitu dia masuk pada masa balik, dia sudah siap untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang diperintahkan siapa? Orang tua. Sebagaimana Rasulullah SAW merintahkan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk menegakkan sholat. Ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada siapa? Kepada para orang tua yang punya anak. Muru auladakum, suruhlah anak-anakmu apabila mereka sudah berusia 7 tahun untuk menegakkan sholat. Kita tahu 7 tahun ini belum masa balik. Usia 7 tahun belum masa balik. Tapi oleh Rasulullah SAW diperintahkan kepada para orang tua untuk memerintahkan anaknya supaya sholat pada saat 7 tahun. Apa maksudnya? Supaya mereka mempelajari tentang sholat-sholat sebelum masuk pada masa balik. Begitu sudah masuk pada balik, sudah siap dia untuk melaksanakan kewajiban. Anak-anak walaupun tidak sholat, tidak berdosa. Anak 7 tahun, 8 tahun, belum balik, tidak berdosa anak-anak itu. Yang berdosa itu adalah orang tua apabila orang tua tidak memerintahkan anaknya untuk sholat. Itu dosa orang tua itu. Kenapa? Karena dia menyalahi perintah. Al-amru lil wujub. Semua perintah yang diperintahkan baik oleh Allah, oleh Rasulnya, ini merupakan kewajiban. Berarti yang diperintahkan di situ adalah kepada orang tua. Orang tua wajib memerintahkan. Bahkan Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadisnya, kalau anak itu sudah berusia 10 tahun, dia tetap tidak mau sholat, maka diperintahkan apa oleh Rasulullah? Pukul anak itu. Orang tua diperintahkan untuk memukul anaknya yang tidak sholat kalau sudah anak itu sudah berusia 10 tahun. Tapi dia tidak mau sholat, pukul anak itu. Dalam artian pukulan yang sifatnya mendidik. Bukan pukulan yang bisa mematahkan kaki, tidak. Ya, sifatnya itu mendidik bagaimana supaya anak itu sholat. Diajari tentang bagaimana sholat yang benar. Diajari tentang bacaan-bacaannya. Apalagi anak-anak sekarang sudah banyak yang sadar di kalangan orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah Islam agar bisa ngaji, bisa berdoa, bisa sholat, ya di PAUD, ya di TK, alhamdulillah. Dan itu kewajiban orang tua. Kewajiban pertama itu dibebankan oleh Allah, dibebankan oleh syariat agama adalah kewajiban orang tua. Bagaimana anak itu menegakkan sholat sehingga masuk pada masa balik dia sudah siap untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena itu adalah merupakan kewajiban. Mana dalilnya bahwa sholat itu adalah merupakan kewajiban? Disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah." Tidaklah manusia itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agar mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti manusia ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Karena Allah menyatakan wa ma umiru, tidaklah manusia itu diperintah oleh Allah SWT dalam hidup di dunia ini kecuali agar mereka beribadah kepada Allah SWT. Tugas kita hidup tujuannya hanya satu. Apa itu? Beribadah kepada Allah SWT. Kemudian ditekankan pada ayat berikutnya, mukhlisina lahuddin. Ikhlas beribadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk siapa-siapa. Bukan
ingin cari pujian manusia. Bukan ingin cari sebutan kalau dia sebagai orang yang ahli ibadah. Tidak. Tapi tujuan dalam melaksanakan ibadah, ikhlas, memurnikan ketaatan hanya untuk mencari ridho Allah, bukan mencari ridhonya manusia. Mukhlishina lahuddin. Setelah itu Allah perintahkan wa liyuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat. Ini perintah langsung menyangkut masalah salat. Liyuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat. Berarti yang memerintahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan kita di dunia ini, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menegakkan salat. Seperti itu. Kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 103. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aqimus shalah, maka tegakkanlah salat. Ini perintah dari Allah langsung. Fa'aqimus shalah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban atas orang-orang yang beriman, yang telah ditentukan waktu-waktunya. Artinya seseorang dalam melakukan sholat ya harus tepat waktu. Jangan kemudian biasa menunda-nunda waktu sholat. Orang yang menunda-nunda waktu sholat dikhawatirkan dia termasuk orang yang kusala, orang-orang yang malas, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang munafik. Orang yang menunda-nunda sholat itu dikhawatirkan masuk kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan sesungguhnya orang-orang munafik itu apabila mereka berdiri sholat malas. Di antara pengertian malas itu menunda-nunda waktu. Kalau kita tidak ingin menunda-nunda waktu, utamanya bagi para bapak, ya datang ke masjid. Begitu dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, cepat berangkat. Datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah agar kita bisa melaksanakan sholat tepat waktu, di awal waktu. Karena dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati fi awwali waktiha. Seutama-utamanya sholat itu pada awal waktunya. Seutama-utamanya sholat pada awal waktunya. Untuk para bapak, agar kita bisa melaksanakan apa yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, ya datang ke masjid. Perhatikan waktu. Karena apa? Orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid untuk melakukan sholat berjamaah, orang ini akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Di antaranya adalah orang yang hatinya terlalu terpaut dengan masjid. Setelah datang ke masjid, pikirannya, hatinya rindu lagi kapan datang ke masjid. Karena masjid ini tempatnya orang yang bertakwa. Ya, masjid ini baitu kulli taqiyyin, kata Rasulullah SAW. Al-masjidu, masjid ini rumah bagi orang yang bertakwa. Kalau kita ingin dikatakan atau dimasukkan oleh Allah, digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, jadikan masjid ini sebagai rumahnya, agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan hidup, agar diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya. Karena Rasul menyatakan al-masjidu baitu kulli taqi wa taqaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu birrauhi warahmah was-sirat wal jawaz ila sirat ila ridwanillah ila jannah. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, masjid ini rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Baitu kulli taqiyyin, masjid ini adalah merupakan rumah bagi setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang bertakwa. Wa taqaffalallahu
Allah menjamin bagi siapa saja yang menjadikan masjid sebagai rumahnya untuk memberikan kehidupan yang baik, dan akan diberikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan akan diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat nanti di saat dia menuju sirat, jembatan. Karena semuanya kita itu akan melewati jembatan di hari kiamat nanti. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan keridhaan serta surganya Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ada 7 golongan yang mereka itu pada hari kiamat nanti akan mendapatkan naungan Allah. Salah satu di antara 3 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti, yang pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, terpaut dengan masjid. Orang ini yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Oleh karena itu, tentunya kita harus betul-betul memperhatikan di dalam masalah ibadah salat ini. Jangan sampai kemudian kita melalaikan di dalam masalah salat. Karena salat ini sudah tertentu waktunya. Allah menyatakan sesungguhnya salat ini adalah merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Telah ditentukan waktunya. Berarti orang yang sengaja melakukan sholat di luar waktunya, sengaja dia melakukan sholat di luar waktunya, sholatnya dasar, sholatnya batal. Karena apa? Karena Allah sudah menetapkan waktu-waktunya sholat. Dari ini sampai sini, ini waktunya sholat. Makanya di saat Rasulullah SAW ditanya amalan apa yang paling utama, justru Rasul SAW memberikan jawaban bagi pada poin yang pertama, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Baru kedua Rasulullah menjawab amalan yang paling utama itu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga Rasul menjawab al-jihad fisabilillah, jihad, perang melawan orang-orang kafir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru jihad ini ada pada jawaban yang ketiga, pada poin yang ketiga. Poin yang pertama yang dijawab oleh Rasulullah SAW tentang pertanyaan amalan apa yang paling utama, justru Rasulullah SAW memberikan jawaban as-sholatu ala waktiha, sholat yang dikerjakan tepat waktu. Berarti menunjukkan bahwa sholat yang dikerjakan di luar waktunya, apakah dikerjakan sebelum masuk waktunya atau dikerjakan waktunya sudah habis, maka sholatnya tidak sah, sholatnya tidak diterima. Karena apa? Karena Allah SWT telah menyatakan bahwa sesungguhnya sholat ini adalah merupakan kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ini dalil tentang wajibnya sholat bagi laki-laki dan perempuan muslim yang sudah baligh dan berakal. Kalau orang gila tidak diwajibkan sholat. Orang gila tidak diwajibkan sholat. Apakah berdosa orang gila kemudian dia tidak sholat? Tidak, karena memang dalam kondisi yang tidak berakal. Mengapa harus ada akal orang yang beribadah sholat? Karena ibadah sholat itu harus ada niat. Orang gila tidak bisa pasang niat. Tidak bisa pasang niat di dalam melaksanakan ibadah. Tapi orang yang berakal dia wajib untuk menghadirkan niat di saat sholat. Tapi niat sudah barang tentu merupakan amalan hati. Nah, niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Ya, bukan kemudian di saat kita sholat, sebelum sholat kemudian kita membaca niat dengan nawaitu sholat ad-dhuhri atau sholat al-maghribi salasa raka'atin ma'muman billahi ta'ala, umpamanya seperti itu, atau usolli. Ini namanya niat yang dilafadzkan, padahal niat menurut
pendapat dari kalangan para ulama, niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Sehingga Rasul SAW memerintahkan kepada laki-laki yang tidak benar sholatnya, kalau kamu berdiri menghadap kiblat dan sudah menyempurnakan wudhu, maka bertakbirlah. Tidak ada perintah ucapkan niat, tidak ada. Karena apa? Kalau sudah berdiri, sebelumnya sudah berwudhu, dia sudah menghadap kiblat, berarti sudah ada niat. Bukan untuk nari, bukan untuk joget. Untuk apa? Untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah ada niat di dalam hati. Sehingga Rasul SAW langsung memerintahkan apa? Fakabbir. Bertakbirlah kamu. Di situ. Ini beberapa dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa ada dalil tentang wajibnya sholat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW? Ada banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat itu merupakan kewajiban. Di antaranya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di saat Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk menyampaikan dakwah ke penduduk Yaman pada waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, wa'alimhum, ajari kepada mereka, beritahukan kepada mereka, annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atas mereka, atas manusia, yaitu menegakkan salat 5 kali sehari semalam. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal agar disampaikan kepada manusia di penduduk Yaman bahwa sholat ini adalah merupakan kewajiban yang diwajibkan mereka melakukan sholat 5 kali sehari semalam. Ini kewajiban. Selebihnya daripada itu tidak termasuk wajib. Selebihnya daripada itu tidak termasuk kepada wajib. Apa itu? Sholat-sholat sunnah itu termasuk tidak wajib. Sedangkan yang wajib itu hanya 5 kali sehari semalam. Yang jumlah rakaatnya semuanya itu 17 rakaat. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, Subuh 2 rakaat. Sebanyak jumlah yang wajib itu 17 rakaat. Ini wajib. Begitu dia meninggalkan yang wajib, dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar. Kalau dia sama sekali tidak melaksanakan sholat, sementara di KTP-nya dia dinyatakan sebagai Muslim, agama Islam, tapi tidak pernah sholat, para ulama mengatakan dia telah keluar dari Islam. Kalau orang ini mati, tidak perlu disolatkan, tidak perlu dikafani, cukup digalikan lubang kemudian dibuang di lubang itu. Karena orang ini sudah tidak ada kehormatannya. Hanya pengakuannya sebagai Muslim. Islamnya hanya di KTP, tapi tidak pernah sholat. Para ulama mengatakan tidak usah disolati. Orang yang tidak pernah sholat tidak usah disolati. Karena mereka dianggap sebagai orang yang sudah keluar dari Islam, murtad. Seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang disebutkan di dalam hadis ini menjelaskan tentang rukun Islam. Tentang rukun Islam yang 5. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersyahadat tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini rukun Islam yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Di situ menggunakan iqam, menegakkan salat. Ini menunjukkan bahwa salat ini wajib berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita sudah masuk
waktu Isya kita selesai dikumandangkan adzan, saya tadi dipesan, kemudian kita langsung iqamah, langsung kita melaksanakan sholat Isya berjamaah. Baru setelah melaksanakan sholat Isya, kita nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, bisa disampaikan setelah sholat Isya, insya Allah. Untuk materi sementara kami cukupkan sampai di sini, insya Allah berlanjut pada waktu-waktu yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.